Hamas telah bangkit. Terbaru Hamas dilaporkan telah beraksi dengan meluncurkan 20 roket ke pemukiman Israel dalam 9 hari terakhir, di mana 14 roket diantaranya diklaim ditembakkan dari wilayah utara. Mengutip Al-Mayadin pada 5 Januari, hal itu diumumkan oleh Radio Angkatan Darat Israel pada Sabtu 4 Januari kemarin. Lebih tepatnya pihak Israel melaporkan bahwa Hamas telah meluncurkan sekira 20 roket dari jalur Gaza selama 19 hari terakhir, di antaranya 14 roket dikabarkan ditembakkan dari wilayah utara. Sementara itu, militer Israel mengonfirmasi bahwa sirine diaktifkan di pemukiman Netiv Ha'asara dekat Gaza pada 4 Januari 2025, serta menyatakan bahwa rinciannya sedang diselidiki. Perlu diketahui, aksi peluncuran roket itu juga turut disoroti oleh media Channel 12 Israel, di mana Channel 12 menyoroti bahwa selama 9 hari berturut-turut, sirine di Israel berbunyi lantaran telah dipicu oleh tembakan roket dari jalur Gaza. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilaporkan telah mengabaikan kritik internasional, di mana dilaporkan bahwa pihaknya akan tetap mengirimkan bantuan senjata tambahan senilai 8 miliar dolar. Mengutip Tribun News pada 5 Januari, pemerintahan Biden disebut telah berencana memberi tambahan bantuan senilai 8 miliar dolar atau sekira 129,6 triliun rupiah dalam penjualan senjata ke Israel. Biden menyatakan tetap kekeh, padahal pemerintahannya sedang menghadapi kritik internasional buntut pengiriman senjata ke Israel terkait perang Gaza. Namun di satu sisi, Washington telah mendukung Israel selama serangannya terhadap Gaza. Bahkan Al Jazeera memberitakan bahwa para pengunjuk rasa di seluruh dunia telah menuntut embargo senjata terhadap Israel selama berbulan-bulan. Tetapi kebijakan Amerika Serikat sebagian besar tetap tidak berubah. Pada Agustus 2024 saja, Amerika Serikat menyetujui penjualan jet tempur dan peralatan militer lainnya senilai 20 miliar dolar atau sekira 324 triliun rupiah kepada Israel. Sekretaris Jenderal Hizbullah Sheikh Naim Qasem menegaskan bahwa Israel tak mampu maju ke garis depan, juga menekankan bahwa Hizbullah akan bertindak kapan saja sesuai dengan keinginan. Mengutip Al-Mayadin pada 5 Januari, hal itu diutarakan Qasem dalam pidatonya pada Sabtu 4 Januari 2025. Sheikh Qasem menggambarkan efektivitas strategi perlawanan dalam agresi tahun 2024 bahwa Israel membayar harga yang mahal. Disebutnya Israel tidak mampu maju lebih dari beberapa ratus meter di garis depan hingga harus meminta gencatan senjata dilakukan. Sementara itu, Qasem memperingatkan adanya kesamaan antara peristiwa yang terjadi di Suriah dan Lebanon, menyebutnya apa yang terjadi di Suriah bisa saja terjadi di Lebanon kapan saja. Dengan begitu, Sheikh Qasem menegaskan kembali komitmen Hizbullah terhadap misinya dengan menyatakan bahwa perlawanan adalah satu-satunya pilihan untuk membebaskan tanah dan kedaulatan. Menyikapi dinamika operasional perlawanan, Qasem menyimpulkan bahwa perlawanan memutuskan kapan dan bagaimana mengangkat senjata serta senjata mana yang akan digunakan. Yaman mengakui telah menyiapkan pasukan untuk melawan agresi Israel, serta mengakui sudah bersiap dengan akan adanya potensi eskalasi dari kekuatan asing. Mengutip Palestine Chronicle pada 5 Januari, hal itu diumumkan oleh Mayor Jenderal Yusuf Al-Madani pada Sabtu 4 Januari kemarin. Lebih tepatnya, pimpinan militer Yaman itu dilaporkan telah mengadakan pertemuan strategis terkhusus untuk membahas kesiapan menghadapi potensi agresi asing, menegaskan kembali dukungan teguh mereka terhadap Gaza di tengah genosida Israel yang sedang berlangsung dan serangan Amerika Serikat Inggris terhadap Yaman.
Selain itu, Al-Madani menegaskan kembali bahwa semua rencana Zionis Amerika pada akhirnya akan gagal. Ia juga meyakinkan bahwa angkatan bersenjata Yaman dan unit mobilisasi di daerah militer kelima siap menghadapi eskalasi apapun dari musuh dan kolaboratornya. Menegaskan bahwa Yaman sudah bersiap dengan mempersiapkan pasukan di posisi-posisi strategis guna memukul mundur pasukan-pasukan musuh. Pasukan IDF dikabarkan telah menghancurkan Tong Biru, penanda garis penarikan pasukan di Lebanon Selatan dengan memakai bulldozer. Mengutip Al-Mayadin pada 5 Januari, hal itu diumumkan oleh pasukan sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon atau UNIFIL pada Sabtu 4 Januari 2025. Lebih tepatnya, pihak UNIFIL melaporkan bahwa pasukan Israel telah melakukan tindakan provokatif di wilayah selatan Lebanon, Al-Laboneh. Menurut UNIFIL, sebuah bulldozer milik pendudukan Israel telah menghancurkan sebuah tong biru yang digunakan untuk menandai garis penarikan di daerah tersebut. Pihaknya menambahkan bahwa bulldozer yang sama juga menghancurkan menara pengawas Angkatan Darat Lebanon yang terletak di dekat lokasi UNIFIL. Dengan begitu, pasukan penjaga perdamaian mengutuk penghancuran yang disengaja oleh militer Israel serta menggambarkannya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 dan hukum internasional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.